Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslu fil istihadati, asal atau dalil dari darah istihadah. Al-aslu fi ahkami istihadati indatu haditha minha. Dalil dari hukum-hukum darah istihadah itu ada beberapa hadis, di antaranya al-awalu an Fatimah binti Abi Hubaisyin annaha kanat tustahadu. Yang pertama dari Fatimah binti Abi Hubaish, dan Fatimah binti Abi Hubaish ini mengalami istihadah, mengalami keluar darah melebihi batas maksimal haid, melebihi 15 hari. Sehingga beliau ini bingung berapa hari haidnya, berapa hari istihadahnya gitu. Bingung mana yang haid, mana yang istihadah. Nah, sehingga beliau itu datang kepada baginda Nabi untuk menanyakan perihal permasalahannya. Faqala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkatalah kepada Fatimah binti Abi Hubaish, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana damul haidi fa innahu damun aswadu yu'rafu." Kalau itu adalah darah haid, maka itu adalah darah hitam yang diketahui. Nggak mesti hitam sih sebenarnya, cuma ini salah satu contoh warna darah yang terkuat saja. Maksudnya kalau darahnya yang kuat itu, maka itu adalah darah haid. Idza kana dzalik famsiki anis sholati. Nah, kalau warna darahnya yang kuat ya, contohnya yang hitam lah, maka tinggalkanlah sholat. Kenapa? Karena itu adalah darah haid. Fa idza kana al-akhar fatawaddoi wa sholli fa inama huwa irqun. Tapi kalau darahnya bukan darah hitam yang diketahui, bukan darah yang kuat, ya berarti darahnya darah yang lemah gitu. Misalkan hitam sama merah berarti kan kuat hitam, berarti yang merah lemahnya gitu. Maka karena ini adalah darah yang lemah, berarti itu adalah darah istihadah. Nah, kalau ini darahnya adalah darah yang lemah, maka berwudu dan sholatlah gitu. Karena apa? Karena ini adalah darah yang keluar dari otot mulut rahim atau darah istihadah. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam al-farqa baina damil haidi wal istihadati min khilali tamyizi baina dimai. Nah, dari hadis tersebut itu menjelaskan, baginda Nabi menjelaskan bagaimana cara membedakan antara darah haid dan darah istihadah menggunakan tingkatan darah kuat dan darah lemah di antara darah gitu. Menggunakan sifat tamyiz, membedakan sifat kuat dan sifat lemah darah. Fadamul istihadati yughayyiru damal haidi. Darah istihadah itu ya berbeda dari darah haid. Wadamul istihadati yakhruju min irqin yuqalu lahu al-adil bil ainil muhmalati wa kasri dzalil mu'jamati. Darah istihadah itu keluarnya dari otot mulut rahim atau biasa disebut dengan al-adil ya. Jadi dari bagian rahim yang paling bawah yang dekat dengan mulut rahim, dari otot mulut rahim gitu, atau dari urat mulut rahim gitu. Nah, berbeda bikhilafi damil haidi, berbeda dengan darah haid. Kalau darah haid itu fa innahu yakhruju min qa'rir rahimi. Kalau darah haid asalnya itu dari bagian paling dalamnya rahim gitu, atau dari bagian paling jauhnya rahim. Kalau darah haid kan memang asalnya dari sel telur yang nempel di dinding rahim. Ya sel telur nempelnya ya di rahim bagian dalam. Makanya asal darah haid itu dari rahim bagian dalam. Sementara kalau darah istihadah asalnya itu justru dari rahim paling bawah yang dekat dengan mulut rahim, atau dari di sini disebutnya al-adil. Di sini itu bagian otot atau urat yang dekat mulut rahim. Itu yang menjadi asal dari darah istihadah. Nah, ini hadis yang pertama ini menjelaskan cara membedakan darah haid dan darah istihadah itu menggunakan sifat darah. Yang kuat itu haidnya, yang lemah itu istihadahnya. Dan dalam membedakannya ini mana yang kuat mana yang lemah itu tergantung darahnya itu bersanding dengan warna darah apa gitu, tergantung nisbatnya. Nah, urutan darah dari yang terkuat ke yang terlemah, kalau dari segi warna paling kuat itu hitam, yang kedua merah, yang ketiga coklat, yang keempat kuning, yang kelima keruh. Misal adanya hitam sama merah ya berarti lebih kuat hitam. Misal kemudian adanya merah sama coklat berarti lebih kuat merah. Jadi tergantung ada warna apa bersanding dengan warna apa, maka yang lebih kuat warnanya itulah darah haidnya. Tapi nanti di penjelasan sebelumnya, di penjelasan selanjutnya ada penjelasan lebih detail yang mana kalau mau dihukumi darah kuat haidnya, darah lemah istihadahnya, intinya mau pakai tamyiz, itu ada syaratnya yang disebut dengan syarat tamyiz. Nanti akan jelaskan di bab selanjutnya. Asani an Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimatu binti Abi Hubaisyin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat. Yang kedua, ini hadis yang kedua dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Siti Aisyah, telah datang Fatimah binti Abi Hubais, masih orang yang sama ya, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Fatimah binti Abi Hubais ini, "Ya Rasulullah, ini imra'atun ustahadu fala athuru. Afa ada ussalat?" Nah, di sini dikatakan bahwa ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya saya itu adalah wanita yang mengalami istihadah dan tidak mengalami suci. Jadi keluar darah terus-terusan tiap hari gitu ya, melebihi batas maksimal haid, keluar darah terus-terusan. Nah, dan beliau ini tidak pernah mengalami berhenti darahnya, tidak pernah mengalami suci gitu. Apa ada usolat? Apakah saya harus meninggalkan sholat?
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata atau menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La innama dzalika irqun." Tidak, sesungguhnya itu adalah irqun atau pendarahan yang berasal dari otot mulut rahim alias darah istihadhah. Walaisa bil haidati, itu bukan darah istihadhah. Bukan darah istihadhah, itu bukan darah haid. Karena bukan darah haid alias darah istihadhah berarti tetap wajib sholat gitu. Fa idza aqbalatil haidatu fatruki sholata. Nah, kalau datang darah haid ya, ukuran darah haid datang, fatruki sholata, maka tinggalkanlah sholat karena wanita haid ya haram sholat. Fa idza dzahaba qadruha faghsili anki dama wasolli. Tapi apabila ukuran atau hitungan kebiasaan haidnya telah berlalu, udah habis adat haidnya, maka bersihkanlah darahmu dan sholatlah. Karena itu berarti sudah masuk giliran darah istihadhah. Sementara wanita yang keluar darah istihadhah itu tetap wajib sholat. Beda sama yang haid. Haid dalam sholat, istihadhah wajib sholat. Maka dia harus membersihkan darahnya dan melaksanakan sholat. Fal haditsu dalilun ala anna al mar'ata idza mayazat damal haidi min damil istihadati ta'uddu damal haidi wa ta'malu ala ikbalihi wa idbarihi. Nah, hadits ini adalah dalil bahwa sesungguhnya wanita itu bisa membedakan darah haid dari darah istihadhahnya adalah memperhitungkan dari adat haidnya. Itu adat haid itu adalah haid yang terakhir kali. Gitu. Haid yang terakhir kali sebelum bulan sekarang kejadian keluar darah terus-terusan ini. Gitu. Misalkan bulan yang kemarin gak haid gimana dong? Ya bulan yang sebelumnya. Bulan sebelumnya juga gak haid. Ya belum sebelumnya. Pokoknya yang terakhir kali haid yang pas normal itu. Nah, itulah yang dijadikan adat haid yang dijadikan sebagai patokan. Nanti kalau misalkan datang ukuran adat haidnya, maka tinggalkanlah sholat. Ketika adat haidnya sudah berlalu, maka berarti masuk masa istihadhah, berarti wajib sholat. Begitu. Faidan qadaruhu tasalat anhu thumma soro hukmu damil istihadati hukmal hadati fatawaddu likulli sholatin kama sayati tafsiluhu. Nah, apabila telah berlalu ukuran dari adat haidnya, ya maka mandi wajib. Ya, karena kalau sudah berlalu darah haid berarti ganti ke darah istihadhah berarti kan masuk ke masa suci, maka mandi wajib untuk darah haidnya. Sumasoro hukmu damil istihadhati, maka jadilah hukum yang sekarang itu setelah berlalu adat haid itu adalah darah istihadhah. Dan darah istihadhah itu adalah hukumnya hadas kecil. Ya, wanita yang keluar hadas kecil ya nggak perlu mandi wajib ya, tapi apa yang harus dilakukan ketika akan sholat? Fatawaddu likulli sholatin, dia harus wudu setiap kali akan sholat karena wanita keluar hadas kecil berarti ketika akan sholat harus wudu dulu. Hadis yang kedua ini adalah dalil menghitung darah haid dan darah istihadhah itu menggunakan adat haid dan adat suci. Adat haid atau haid terakhir adalah haidnya, adat suci atau suci terakhir adalah istihadhahnya. Begitu. Berbeda dengan hadis yang pertama. Kalau hadis yang pertama itu dalil menggunakan sifat darah kuat haidnya, darah lemah istihadhahnya. Jadi cuma ada dua teknik, menggunakan sifat darah dan menggunakan adat haid. Jadi gak ada menghitung haid dengan menghitung seperti ini. Pokoknya kalau keluar darah melebihi 15 hari, misal 20 hari, 15 hari haidnya, sisanya istihadhah. Tidak ada dalil seperti itu. Jadi cuma ada dua teknik ini. Ya, maksimal haid kalau dalam mazhab Syafi'i adalah 15 hari 15 malam. Tapi bukan berarti kalau keluar darah melebihi 15 hari 15 malam, haidnya 15 hari 15 malam. Gitu. Cuma memang baru akan ketahuan dia itu haid campur istihadhah ketika melewati 15 hari 15 malam. Setelah itu barulah dia hitung-hitungan berapa hari haidnya, berapa hari istihadhahnya. Masuk kategori mumayyizah gak? Pakai sifat darah kuat dan darah lemah untuk menghitungnya, ataukah masuknya ke goyur mumayyizah pakai adat haid sebagai haidnya, adat suci bagi istihadhahnya. Begitu. Jadi sekali lagi tidak ada dalil bahwa menghitung haid dan istihadhah menggunakan maksimal haid. Kalau keluar darah melebihi 15 hari haidnya, sisanya istihadhah, itu tidak ada. Idza arafta ma taqaddama fa'lam anna damal kharija minal farji la yakhlu illa ayakuna wahidan min hadihi thalathati fa imma yakuna dama haidin aw nifasin aw istihadatin. Nah, jadi ini setelah kita ketahui ya penjelasan yang sebelumnya ya yang mengenai darah haid, darah nifas dan darah istihadhah, maka sesungguhnya darah yang keluar dari farji wanita itu tidak akan kosong dari ketiga jenis darah ini. Maksudnya pasti kalau ada keluar darah dari farji wanita itu pasti salah satu dari ketiga jenis ini. Bisa saja itu darah haid kalau memang memenuhi syarat haid, bisa saja itu darah nifas kalau memenuhi syarat nifas, dan bisa saja itu adalah darah istihadhah kalau itu tidak memenuhi syarat haid dan syarat nifas. Sekian penjelasannya untuk hari ini, semoga bermanfaat dan mudah difahami.